semuanya, kembali lagi di channel admin. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari animasi Mie Ruko-chan. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, bagi kalian yang gak suka dengan spoiler, di skip saja video ini. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler, bantulah dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Kalau sudah, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Pada scene yang pertama diperlihatkan kita mulai pada chapter yang ke-16, bagian yang terakhir, di mana guru laki-laki yang menggantikan guru perempuan yang kemarin adalah orang yang dia tolak untuk mengadopsi kucing yang dia dapatkan di pinggir jalan. Namanya adalah Tohno-zen. Dia mengucapkan salam kenal, tapi di sana Miko kembali melihat aura hantu di belakangnya, dan di mana Miko mengatakan dia mempunyai firasat buruk tentang hal tersebut. Pada saat jam keluar main atau istirahat, di sini sepertinya Miko memiliki rencana untuk mengalihkan perhatian dari si guru tersebut. Tapi lagi-lagi Miko melihatnya di balik cermin dan ternyata dia dikelilingi aura hantu yang berbahaya. Miko kemudian berlari dan masuk ke toilet. Tapi di sana, Miko kembali melihat di dalam kloset ada hantu yang tiba-tiba muncul dan seperti melilit layaknya seekor ular. Miko berkata dalam hatinya bahwa dia berhasil kabur berkat Yuria, dan di sini Miko harus berhati-hati. Di sisi lain, Miko kembali memikirkan bahwa siapa sangka ternyata dia adalah guru pengganti, bahkan dia menjadi wali kelasnya. Miko berharap semoga tidak ada hal buruk menimpa siapapun di kelas nanti, dan aku bisa melihat mereka, dan aku harus melindungi yang lain, kata Miko. Kemudian berpindah ke yang selanjutnya. Sepertinya Hana, Yuria, dan Miko akan berkunjung kepada event Haunted House. Tapi Miko memberikan saran bahwa kalau tidak mau masuk karena takut, ya tidak usah. Tapi di sisi lain, Hana dan Yuria masih berasa ketakutan. Tapi mereka juga pengen masuk nih. Mereka bertiga kemudian memaksakan dirinya dan memberanikan dirinya untuk mengasah nyali kepada festival dari Haunted House tersebut. Ternyata dalam festival hantu tersebut, di dalamnya banyak sekali boneka serta gambar-gambar yang berhantu. Tapi Yuria mengatakan bahwa semua ini cuma tipuan konyol. Bagi kami yang bisa melihat, ini tidak menakutkan. Ekspresi Yuria tiba-tiba berubah ketika Yuria melihat orang asli memegang sebuah kapak. Miko juga mengatakan bahwa waktu di bangunan terkutuk itu kamu biasa saja, tapi kenapa malah kesini kamu menjadi ketakutan, padahal kita juga bertiga nih. Setelah keluar, akhirnya mereka bertiga berhasil. Di sana ada 20 donat gratis dibagikan kepada mereka bertiga. Miko mengatakan dalam hatinya setelah keluar bahwa nyalinya tidak jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tapi Miko merasa sangat terhibur dan merasa lega serta luar biasa. Kemudian di scene yang selanjutnya diperlihatkan ada Tohno atau guru pengganti dan juga nenek-nenek. Sepertinya di sini nenek tersebut mengantarkan beberapa semur kepada Tohno atau guru tersebut. Mungkinkah Tohno ini adalah seseorang yang suka membunuh seekor kucing? Kemudian berpindah scene di mana terlihat ada Miko dan Hana. Dia menunggu jam istirahat. Tapi sebelum itu, Miko mengajak Hana untuk lari atau balapan. Setelah mengatakan itu, Miko kemudian berlari bersama Hana. Tapi Miko kembali merasakan ada hantu di bagian kanan. Sepertinya hantu itu juga lomba lari dengan mereka bertiga. Tapi di sana hanya Miko yang mampu melihatnya. Dan Miko kemudian berhenti berlari. Kemudian di dalam ruangan kelas, Miko dan Hana akhirnya masuk ke pelajaran. Sepertinya beberapa murid disuruh untuk membaca dan berdiri. Tapi di sisi lain ada hantu yang seperti kalajengking atau laba-laba di sekitaran dan bagian depan dari Miko. Beberapa murid di sana sepertinya menyukai guru pengganti tersebut. Sepertinya bapak guru tersebut sedang mengabsen anak atau murid-muridnya. Di sisi lain, Miko kembali berpikir panjang bahwa makhluk yang dia lihat yang sangat mengerikan itu adalah makhluk yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah keadaan Hana sudah baikan, maka Hana dan Miko akan keluar untuk membeli beberapa cemilan. Di sini sepertinya mereka ada di sebuah taman. Miko kembali melirik kanan dan kiri serta arah depan, bahwa hantu itu ada di mana-mana.
Miko kembali memikirkan bahwa apakah aura yang dimiliki oleh Hana memanggil dan memancing hantu-hantu tersebut. Di sisi lain, Miko mengatakan bahwa selama ini aku hanya mengabaikan mereka, berharap masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Tapi sepertinya tidak. Hana mengatakan kepada Miko bahwa hari ini kau kelihatan murung sekali. Tiba-tiba saja Miko melihat anak kecil yang sedang melambaikan tangan. Anak kecil itu berwujud hantu dan hanya Miko yang bisa melihatnya. Tiba-tiba saja anak kecil itu langsung berlari menuju ke arah Miko, sepertinya ingin menyerang Miko. Belum sampai hantu kecil itu kepada Miko, tiba-tiba dua orang hantu berwarna hijau itu yang menyelamatkan Miko sebelumnya langsung datang menerjang hantu berwarna hitam tersebut. Sebut saja hantu berwarna hijau ya teman-teman. Di sini sepertinya hantu itu dihantam habis-habisan. Kepala hantu berwarna hitam itu langsung dipotong oleh hantu yang berwarna hijau tersebut, sembari mengangkat dua jari jemarinya berangka 2. Di sini Miko melihat dan mengingat kejadian sebelumnya, bahwa apakah itu artinya aku diberi 3 kesempatan oleh hantu berwarna hijau tersebut, dan mereka akan melindungiku 3 kali, dan barusan sudah jadi yang kedua. Kemudian diperlihatkan pada scene yang selanjutnya, diperlihatkan yaitu masa kecil dari Tohno atau Zen, guru pengganti. Sebut saja namanya Zen, itu lebih mudah nih coy. Maka pada scene ini diperlihatkan pada masa kecilnya dia sudah sangat bersenang-senang dengan para kucing. Dan bahkan guru itu ketika berada di kelas dan mengajar, dia selalu saja termenung dan memikirkan banyak hal sekali. Di sisi lain, Miko sangat melihat jelas bahwa hantu-hantu di sekitarnya itu semakin banyak saja. Miko kemudian mengikuti guru yang bernama Zen itu. Di sisi lain, hantu-hantu keluar dari tubuhnya dan hanya Miko yang mampu melihatnya. Miko mengatakan dalam hatinya bahwa mungkin sekarang mereka masih membantu, yang dimaksud adalah hantu hijau. Tapi setelah itu lalu apa yang terjadi? Karena kalau sudah cukup 3 kali, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan. Miko juga berkata dalam hatinya bahwa dia harus membuntuti guru yang bernama Zen tersebut, karena dia ingin menjauhkan guru itu dari Hana sejauh mungkin. Dan bahkan Miko mengatakan akan kulaporkan kepada polisi jika aku melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Dengan itu dia tidak akan diterima mengajar lagi di sekolah manapun. Aku hanya punya kekuatan untuk melihat mereka. Selebihnya, kata Miko, aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku tetap harus melakukan sesuatu. Miko terus mengikuti guru itu sembari masuk di terowongan. Sepertinya dia melihat anak kucing yang lagi tiduran. Sepertinya guru itu mencoba untuk memegangnya, tapi tiba-tiba Miko sangat panik sembari mengambil HP-nya untuk memotret guru tersebut sebagai tanda bukti. Tapi tiba-tiba saja guru itu balik ke arah Miko sembari mengatakan bahwa sekarang aku ingat denganmu. Kamu adalah perempuan yang waktu itu, di saat di taman itu, kamu tidak mau menyerahkan kucing itu padaku, kata guru itu. Kucing itu kemudian lompat ke arah Miko. Miko kemudian memegangnya dengan erat, sembari melarikan diri. Karena guru itu mengatakan bahwa bisakah kau memberikan kucing itu padaku. Miko berlari dengan sangat kencang menghindari guru tersebut dengan jantung yang berdebar-debar dengan wajah yang sangat panik. Tiba-tiba saja Miko kemudian terjatuh, dan di sana guru itu tiba-tiba berada di depan Miko. Kemudian guru itu mengatakan bahwa kau masih belum bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa kau tidak mau menyerahkan kucing itu padaku? Jelaskan, kata guru itu. Tapi kejadian yang tidak terduga, anak kucing itu lari di tengah aspal. Tiba-tiba ada mobil yang lewat. Guru itu berusaha untuk melompat dan menyelamatkan kucing itu. Miko sangat terkejut melihat reaksi yang dilakukan oleh guru yang bernama Zen tersebut. Flashback kehidupan dari guru yang bernama Zen ini, dia harus mematuhi ibunya sendiri atau ibu kandungnya. Di sisi lain ada sesuatu yang dia tidak pahami, dan itu mengganggu pikiran dan batinnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah dia menyelamatkan kucing itu, sepertinya orang yang bernama Zen ini masuk rumah sakit nih teman-teman. Di sisi lain ada Miko di sebelahnya. Guru yang bernama Zen itu mengatakan bahwa itu bukan salahmu, karena aku melompat ke arah mobil itu untuk menyelamatkan kucing itu karena kehendakku sendiri, kata guru itu. Dan apakah kucingnya baik-baik saja?
Kemudian Miko mengatakan bahwa kucingnya disimpan di rumah. Kemudian guru itu mengatakan, syukurlah. Kemudian Miko melanjutkan bahwa aku takut bapak akan melakukan sesuatu yang buruk pada dia. Guru itu kemudian mengatakan, benarkah begitu pikiranmu? Sebenarnya sangat sulit kujelaskan, katanya. Guru itu juga mengatakan kepada Miko bahwa akhir-akhir ini banyak penganiayaan kasus terhadap hewan, dan aku sempat khawatir bahwa pelakunya adalah kamu. Yang ditunjuk adalah Miko, dan maksud dari guru itu untuk menyusuri geng-geng sempit. Dia mau melihat keadaan anak kucing atau kucing-kucing di sekitar sana, dan bahkan dia mengatakan meskipun itu membantu, tapi mereka sangat lemah, dan bahkan sudah banyak yang mati. Miko sepertinya sudah mulai mengerti bahwa yang dia lihat itu adalah kucing-kucing yang dia coba selamatkan tapi tidak berhasil. Dan bahkan seperti perkiraan, guru yang bernama Zen ini mencoba untuk membantu kucing-kucing tersebut, dan bahkan dia membawa ke klinik hewan sekalipun. Dan ternyata orang yang bekerja di klinik hewan tersebut adalah teman dari guru pengganti tersebut yang bernama Zen. Dia menceritakan semuanya kepada Miko. Kawannya itu menceritakan bahwa dia tertabrak mobil untuk menyelamatkan kucing itu sangat diwajarkan. Miko sangat terkejut. Dokter itu juga melanjutkan bahwa baru-baru ini dia merawat seekor kucing dan kucingnya itu telah melahirkan. Di sisi lain, dia juga menceritakan tentang ibunya yang sangat keras terhadapnya pada waktu dia kecil dulu. Suatu hari ibunya menemukan kucing secara diam-diam dan dia merawatnya. Kemudian kucing itu mati, dan bahkan ibunya menuduh Zen yang tidak-tidak bahwa kematian kucing itu karena dirinya. Tapi dokter itu melanjutkan bahwa aku yakin bukan dia penyebabnya. Ibunya itu menyeramkan. Menurutku, cara dia mendidik anaknya itu sudah melewati batas normal. Ternyata hantu yang berada di dekat Zen itu yang sering dilihat Miko adalah ibunya Zen. Dan bahkan guru yang bernama Zen tersebut, dia ingin melepaskan semua rasa bersalahnya dengan menyelamatkan kucing-kucing itu. Kemudian Miko kembali ke ruangan guru yang bernama Zen itu. Di sisi lain, dia masih melihat hantu yang berada di dekatnya, yaitu ibunya Zen sendiri. Kemudian Miko mengatakan bahwa dokter itu menitip salam kepadamu. Setelah itu, Miko kemudian ingin berpamitan. Di depan pintu, Miko kemudian berkata dengan lantang bahwa sudah saatnya kau lepaskan dia dari belenggumu. Guru yang bernama Zen itu hanya terkejut karena Miko di sini berbicara kepada hantu tersebut. Setelah keluar ruangan, sepertinya hantu tersebut ingin menyerang Miko. Kemudian hantu yang berwarna hijau tersebut yang beranggotakan dua orang itu kembali menolong Miko untuk yang ketiga kalinya. Wah, apa nih yang terjadi? Di sisi lain, Miko kemudian melihat aura kucing-kucing yang berwarna hitam itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi putih dan menjilat tangan dari guru yang bernama Zen tersebut. Kemudian dia pun menghilang. Sepertinya sebelumnya aura kucing itu berkumpul karena di sana ada hantu dari ibunya Zen. Miko kemudian melihatnya sembari terharu dan meneteskan air mata. Pada pembahasan ini juga diperlihatkan bahwa sepertinya tiga hantu hijau itu yang menyelamatkan Miko dengan syaratnya 3 kali sepertinya mulai muncul di belakang Miko. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Zen kemudian menemukan orang-orang yang suka menyakiti anak kucing. Mereka kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian berpindah kepada pembahasan yang selanjutnya. Pada pembahasan ini kembali ke homeroom di mana guru Zen sedang mengajar nih. Kemudian saat pulang sekolah atau jam istirahat, guru Zen mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa berhati-hatilah ketika kalian pulang, karena ada seseorang yang mencurigakan yang selalu berada di luar sekolah. Kemudian yang selanjutnya, Miko sedang duduk di bagian kursi nih. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berambut hitam dengan wujud laki-laki nih. Dia duduk di sebelah Miko, sembari dia melototi Miko dengan wajah yang mengerikan. Miko kemudian kaget dan terkejut melihat ekspresinya. Orang itu tiba-tiba saja memberikan suguhan batu-batu kepada Miko. Kemudian tiba-tiba saja Miko juga melihat ada hantu yang berkepala 2 dengan kaki-kakinya yang sangat banyak nih. Orang itu kemudian tiba-tiba menjatuhkan batu-batunya itu, sepertinya sengaja nih untuk melihat reaksi Miko, karena orang itu mengetahui bahwa Miko mampu melihat hantu. Dan di saat Hana dan Miko memungut batu-batu itu,
Sepertinya hantu-hantu tersebut sangat takut dengan batu-batu yang dijatuhkan oleh orang misterius tersebut. Orang itu mengatakan kepada Miko, "Baguskan batunya, sangat efektif seperti yang kau lihat." Sepertinya orang misterius tersebut tahu bahwa Miko mampu melihat hantu. Karena itulah dia menyuguhkan beberapa bentuk batu yang bervariasi kepada Miko. Orang itu juga menyuguhkan bahwa harganya 50.000 yen. Tapi jika kau beli hari ini, maka aku akan beri tawaran khusus buatmu. Dan aku akan mendaftarmu sekarang dan aku kasih gratis, kata orang itu. Tapi Hana kembali berpikir bahwa itu adalah modus penipuan. Hana dan Miko kemudian berlari meninggalkan orang misterius tersebut. Tapi Miko mengatakan bahwa masih ada satu batu di tanganku. Orang itu kemudian mengatakan bahwa kurasa itu untukmu saja. Kurasa kau akan membutuhkan batu itu, kata orang itu. Sepertinya ada hal-hal baru nih pada pembahasan pada chapter ini. Setelah pergi jauh, Miko dan Hana kemudian berada di sebuah tempat makan nih. Tapi tiba-tiba Miko kembali memikirkan bahwa siapa lelaki tadi itu. Dia seperti lelaki yang misterius. Tapi apakah dia bisa melihat hantu-hantu itu juga? Di sisi lain, batu sakti itu merupakan batu yang bisa mengusir hantu seperti yang dilihat Miko sebelumnya. Oke, itulah pembahasan Mie Ruko-chan berdasarkan dengan chapter di komiknya. Ini merupakan part yang pertama dan masih ada kelanjutannya. Teman-teman stay tune di channel ini karena admin akan bahas tuntas pada pembahasan yang selanjutnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.